Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah riset operasi dengan judul penyelesaian program linier menggunakan metode Simplex. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada Devando Bagas Aji Maulidani NIM 62 dan saya sendiri Ismiyani Solihah NIM 96. Nah, permasalahan yang akan kami bahas saat ini yaitu bisa dilihat di layar, dalam suatu kolam setiap periode waktu diisi dengan dua jenis ikan, yaitu ikan T dan M. Rata-rata berat ikan T sama dengan 2 kg, sedangkan M rata-rata beratnya 1 kg. Untuk kedua jenis ikan ini tersedia dua jenis makanan A dan B. Ikan T rata-rata tiap hari butuh 1 unit A dan 3 unit B. Ikan M membutuhkan 2 unit A dan unit B. Jika tiap hari tersedia 500 unit A dan 900 unit B, bagaimana pengisian ikan supaya jumlah berat ikan maksimum? Jadi, kita akan mencari bagaimana jumlah berat ikan dengan fungsi maksimum. Nah, untuk solusinya sendiri karena tadi maksimum sehingga fungsi tujuannya pasti maksimum. Dan kita memiliki Z sama dengan 2X plus Y. Dan dari permasalahan tadi timbul fungsi kendala. Yang pertama yaitu 3X plus Y kurang dari sama dengan 900, X plus 2Y kurang dari sama dengan 500, dan untuk nilai X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, berangkat dari permasalahan dan solusi yang ada tadi, kita akan mengerjakannya dengan metode Simplex. Sehingga untuk fungsi kendalanya kita akan menambahkan variabel baru yaitu S1 dan S2. Sehingga nilai 3X plus Y plus S1 sama dengan 900, nilai X plus 2Y plus S2 sama dengan 500. Dan kita memiliki nilai X, Y, S1 dan S2-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan menggunakan tabel dalam metode Simplex. Di sini ada nilai CB, di mana nilai CB adalah nilai dari basisnya. Lalu di sini ada CC, di mana CC-nya ini adalah fungsi tujuannya, yaitu 2, 1, 0, dan 0. Basis yang akan kita gunakan saat ini adalah S1 dan S2, di mana nilai S1 10 dan S2 adalah 01. Dan berdasarkan fungsi kendala tadi, kita punya nilai X-nya untuk baris pertama adalah 3, dan untuk nilai Y-nya adalah 1. Dan untuk baris keduanya, kita kan punya permasalahan tadi X plus 2Y plus S2, sehingga nilainya untuk X sendiri adalah 1, untuk Y-nya adalah 2, S1 0 dan S2-nya sama dengan 1. Untuk RHS ini merupakan sisi kanan dari fungsi kendala, di mana untuk baris 1 sisi kanannya adalah 900 dan untuk baris kedua sisi kanannya adalah 500. Untuk selanjutnya ini ada nilai ZC min CC. Untuk nilai ZC min CC-nya ini, ZC-nya diperoleh dari mengalihkan CB dengan baris variabel yang akan kita cari nanti. Misalkan di sini kita akan mencari ZC min CC-nya dari variabel X. Nah, berarti CB 0 dikalikan dengan X sama dengan 3, berarti kan 0. Lalu untuk baris kedua 0 dikalikan dengan 1, sehingga akan menghasilkan 0. Dan dikurangi dengan min CC, di mana nilai CC-nya adalah 2, sehingga 0 dikurangi 2 sama dengan min 2. Hal itu terus berlanjut untuk nilai Y, S1, dan S2. Sehingga untuk nilai basisnya tetap yaitu 0 dan 0. Selanjutnya kita akan mencari kolom pivot, di mana kolom pivot bisa diperoleh dari nilai yang paling negatif. Di sini kita punya nilai yang paling negatif adalah nilai X, sehingga untuk nilai X-nya nanti akan menjadi basis. Nah, karena kita sudah menemukan kolom pivot, selanjutnya kita bisa mencari rasio, di mana rasio ini bisa dicari dengan membagi antara ruas kanan dengan kolom pivotnya itu. Untuk yang pertama, sisi kanannya adalah 900, dibagi dengan 3, sehingga menghasilkan rasio 300. Untuk selanjutnya yaitu 500 dibagi dengan 1, yaitu tetap 500. Nah, untuk selanjutnya, karena kita juga sudah menemukan kolom pivot, kita akan mengoperasikan tabel ini menggunakan operasi baris elementer.
Untuk baris pertama akan dikalikan dengan 1/3, dan untuk selanjutnya baris kedua akan dikalikan dengan baris pertama. Sehingga akan kita temukan tabel baru, yaitu seperti ini. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Devando. Baik, berdasarkan dari operasi baris elementer, kita mendapatkan tabel yang baru. Di sini, operasi baris elementer digunakan untuk membuat kolom pivot bernilai 1 dan 0, sehingga diperoleh hasilnya seperti tabel berikut. Di sini nilai basis berubah karena kolom pivot tadi berada di tabel X, sehingga basis berubah menjadi X dan nilai dari CP-nya mengikuti nilai dari X pada fungsi tujuan, sehingga bernilai 2. Dan di sini kita langsung saja untuk mencari ZJ min CJ-nya. Karena tadi cara mencari nilai ZJ min CJ-nya sudah dijelaskan, maka di sini saya akan menyebutkan nilainya saja, yaitu menjadi min 1/3, dan kolom selanjutnya 2/3, kolom selanjutnya itu 0. Di sini kita dapat menentukan kolom pivotnya, yaitu yang paling negatif, pada kolom Y, yang bernilai min 1/3. Dan selanjutnya, kita dapat mencari nilai rasionya, kita dapat peroleh hasilnya 100 dan juga 133,3. Berikutnya masih sama langkahnya, kita akan mengoperasikan dengan menggunakan operasi baris elementer. Di sini pada baris pertama kita kalikan dengan 5, lalu dikurangi baris kedua. Dan selanjutnya hasil dari baris kedua kita kalikan dengan 3/5. Berdasarkan dari operasi baris elementer, kita dapatkan hasil dengan tabel yang baru. Seperti pada tabel berikut ini, nilai CP-nya sekarang berganti menjadi Y. Mohon maaf, nilainya menjadi 1, dan basisnya berubah menjadi Y. Karena tadi kolom pivotnya berada pada kolom Y. Sehingga berdasarkan operasi baris elementer yang tadi, kita dapat peroleh hasil dari 5B1 min B2, yaitu 0, dan B2 dikalikan dengan 3/5, yaitu 1. Operasi baris elementer tersebut juga berlaku pada kolom S1 dan S2, hingga didapatkan seperti berikut. Karena pada variabel X dan Y sudah tidak bernilai negatif lagi, maka dapat disimpulkan sudah mencapai nilai maksimum. Dan karena sudah mencapai nilai maksimum, rasio tidak dicari lagi, sehingga didapatkan nilai dari ruas kanannya 1.300 dan 120. Dapat kita simpulkan, nilai dari X sama dengan 1.300, Y sama dengan 120, dan Z hasil dari perkalian 2X ditambah Y sama dengan 2.720. Dapat kita buktikan dengan mensubstitusikan nilai dari X dan Y berikut ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 2X plus Y, yaitu 2.720, sama dengan 2 kali 1.300 ditambah 120. Maka dapat kita simpulkan bagaimana pengisian ikan supaya berat ikan maksimum adalah dengan ikan T berjumlah 1.300 ekor dan ikan M berjumlah 120 ekor. Baik, tadi merupakan pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.